Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Mustiko HW. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Jember ke Malang melewati jalur lintas selatan. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus keseruannya bersama Mustiko HW. Oke guys, kita berangkat dulu. Dua Supra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan. Oke, kita hampir sampai di jalan raya, jalan utama. Ini nanti kita akan belok ke kanan, ke selatan, melewati Ambulu kota. Nanti dari Ambulu kita akan belok kanan menuju ke Wuluhan. Nanti dari Wuluhan itu nanti kita belok kiri melewati Desa Ampel untuk nanti tembus ke Puger, karena kita akan melewati jalur lintas selatan. Ini ke utara, ke kiri itu ke Jember Kota. Kita akan ke belok kanan menuju ke Ambulu, kota Ambulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kanan jalan, ini merupakan alun-alun dari kota Ambulu, dan itu masjid jaminya di baratnya alun-alun itu, karena ini kita arah selatan. Yaitu nanti di perempatan kita belok ke kanan menuju Kecamatan Wuluhan. Right. Kita belok kanan menuju ke Kecamatan Wuluhan. Dan ini kanan jalan ini merupakan terminal Ambulu. Jadi Ambulu itu kalau misalkan di Surabaya di terminal Bungkarase itu sangat terkenal karena punya shelter sendiri. Selain shelter Jember, ada shelter Ambulu. Karena memang pangsa pasarnya peminatnya banyak. Karena Ambulu ini di ujung selatan kota Jember. Ini perbatasan antara Kecamatan Ambulu dengan Kecamatan Wuluhan. Dan ini kita sudah sampai di Kecamatan Wuluhan, tepatnya di Desa Kesilir. Oke, kita tiba di pusat kota Kecamatan Wuluhan. Nah, ini merupakan pusat kota. Tadi kita shoot ya untuk kantor Kecamatan Wuluhannya di kiri jalan. Nah, ini di perempatan sih, cuma yang ke kanan itu jalurnya jalur kecil. Ini kita belok kiri untuk menuju ke Kecamatan Puger, yang nanti akan kita spill. Untuk Kecamatan Puger itu punya industri semen PT Imasco, dan itu sudah banyak sekali pangsa pasarnya. Nanti kita spill ya untuk penampakan pabrik semen itu. Ini kita belok kiri melewati Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan. Kita tiba di Desa Lojejer, ujung dari Kecamatan Wuluhan di sebelah selatan. Dan ini kita akan melewati jembatan. Nah, jembatan ini merupakan perbatasan dari Kecamatan Wuluhan dan juga Kecamatan lah. Itu yang saya bilang tadi. Saya akan spill penampakan pabrik semen PT Imasco. Karena di gunung itu merupakan gunung kapur.
merupakan gunung kapur. Jadi perusahaan itu setelah melihat potensi bahwa ini bisa dibangun pabrik, maka dia terjun langsung ke sini dan membeli beberapa hektar sawah itu untuk dijadikan pabrik semen. PT Imasco. Ini investornya dari Korea untuk PT Imasco ini. Dulu ada sih pabrik semen juga, semen Puger, itu yang di sebelah sana, sebelah selatan. Hanya saja karena investornya itu dananya kurang besar, jadi sekarang mati bahkan. Untuk yang ini Imasco ini sudah berjalan berapa tahun ya, hampir 5 tahun sudah beroperasi ini PT Imasco ini. Ini merupakan pusat kota kecamatan Puger. Nah, itu kecamatan Puger lah. Itu kalau lurus itu ke TPI, tempat pelelangan ikan, karena memang ini sudah mendekati ke laut, mendekati ke pantai. Maka itu kalau lurus itu ke tempat pelelangan ikan, mau cari ikan macam-macam ada di situ. Murah enggak? Tergantung. Kalau bisa nawar ya bisa jadi murah, tapi kalau orangnya nggak pinter nawar ya mahal. Mending beli di ini aja, di warung gitu. Tapi kalau misalkan bisa nawar, boleh lah datang ke TPI itu. Macam-macam ikan banyak di sana. Ini dia pertigaan untuk menuju ke arah jalur lintas selatan. Kita belok kiri. Tadi kita melewati jembatan. Nah, ini kiri jalan, nanti bisa kelihatan bagus di sebelah sana. Jadi di sungai ini merupakan pangkalan para nelayan. Jadi para nelayan itu pangkalannya di sini untuk yang cari ikan, nangkap ikan. Oh, itu tadi banyak orang bawa ikan. Ini nanti kita lewat JLS itu langsung ujungnya di Kecamatan Candipuro, Desa Jarit namanya. Setelah itu dari Candipuro itu mungkin kurang lebih 5 kilometeran itu sudah bisa naik ke kaki Gunung Semeru. Jalurnya namanya jalur piket. Nah, ini dia. Ini pusat pangkalan para nelayan.
Ini kita hampir tiba di jalur lintas selatan Kabupaten Jember. Ini ke kiri, itu harusnya nanti ke timur terus sampai tembus ke Banyuwangi. Tapi untuk Kabupaten Jember yang dari Lumajang ini masih putus di Kecamatan Puger sini saja. Apa ini, apa namanya, ikoniknya ini, Menara Suar Bukit Watangan, Pantai Pancer Puger. Jadi untuk yang JLS ini nanti kan kalau ke barat sampai tembus di Lumajang, Kecamatan Candipuro, Desa Jarit. Nah, untuk yang Puger di Jember ini masih putus di Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Sebenarnya kalau misalkan yang di wilayah timurnya dari Kabupaten Jembernya itu di daerah Tempurjo, itu sudah aspal seperti ini jalannya. Hanya saja yang melewati Kecamatan Muluhan dan Kecamatan Ambulu itu yang belum lanjut. Katanya sih pembebasan lahannya yang masih ribet. Jadi masih putus di Kecamatan Puger ini saja dulu. Sayang sekali, padahal ini kalau misalkan sampai tembus nanti ke timur, bisa tembus lagi ke Banyuwangi. Kalau misalkan ini barat kan sudah bisa tembus sampai ke Jogja itu. Jadi dari Malang itu bisa lewat Blitar, Tulungagung, itu JLS itu sudah bagus-bagus semuanya. Ya lebar jalannya seperti inilah, seginilah, kurang lebih berapa ya, 4,5 meter mungkin ini. Oke, kita tiba di perbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Jadi jembatan ini merupakan perbatasan dari Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Lumajang untuk jalur lintas selatan. Oke guys, kita tiba di jembatan ikonik dari JLS yang ada di Kabupaten Lumajang, Jembatan Pandanwangi. Jadi Jembatan Pandanwangi ini katanya jembatan paling selatan di Jawa Timur. Dulu waktu 2019 akhir itu para influencer otomotif David Raeri, Motomobi, dan Ridwan Hanif itu melakukan challenge untuk Jimny Challenge yang disponsori oleh MS Glow. Tantangannya salah satunya di sini untuk menemukan surat di Jembatan Pandanwangi. Dulunya itu jembatan paling selatan di Jawa Timur. Kalau misalkan di tol itu ada jembatan Kalikuto di Batang. Nah, kalau misalkan JLS itu punya jembatan ikonik namanya Jembatan Pandanwangi, jembatan paling selatan di Jawa Timur. Oke, kita tiba di ujung dari JLS Kabupaten Lumajang. Jadi sebelum ada JLS itu dulu, saya itu kalau misalkan mau ke Malang berarti yang belok kanan itu masih belum ada jalur ini, itu masih belok kanan. Jadi ini ujung dari JLS dari Kabupaten Lumajang. Nantinya lanjutannya JLS ini akan mengikuti jalur tiket nol. Entah kalau misalkan yang Jember Banyuwangi, apakah nanti tembusannya JLS ini melalui atau melewati jalur Gumitir atau buat jalur lagi, nggak tahu. Tapi yang jelas untuk JLS Kabupaten Lumajang ini putus sampai di situ. Yang dari Jember ke Lumajang, terus nanti lanjutannya ini langsung melalui ke jalur tiket nol, jalur yang sudah ada dulu. Nanti dari Malang baru belok kiri ke Turen itu melewati Sumber Manjing Wetan. Itu nanti akan ada JLS lagi.
Itu Gunung Semeru ya guys ya. Cuaca sore ini berkabut. Nanti kita akan melewati jalur Piket Nol. Nah, jalur Piket Nol itu berada di kaki Gunung Semeru. Oke, kita lanjut terus. Mungkin kalau misalkan di kamera ini nggak kelihatan ya, tapi kalau misalkan ini tampak mata ini berkabut itu, tasnya itu berkabut. Karena memang ini sudah sore menjelang maghrib. Sekarang sudah jam setengah 5, 16.30. Ini kita sudah mendekati mau naik ke jalur Piket Nol. Nah, ini kiri jalan ini penuh dengan bebatuan ya. Nah, ini rumah yang terendam. Ini adalah akibat dari banjir lahar yang terjadi di akhir tahun 2021. Nah, ini kerendam semuanya ini dulu. Nah, ini sudah tidak terpakai lagi bagian rumah. Ada yang direnov, ada yang dibiarkan begitu saja. Ini kita sudah mulai naik ke jalur Piket Nol. Nanti di pertengahan sebelum puncak ke jalur Piket Nol itu juga ada lagi jembatan ikonik dari jalur Piket Nol ini. Kalau tadi kan jembatan Pandanwangi adalah jembatan ikonik di JLS. Nah, kalau nanti di depan namanya jembatan Perak, itu merupakan jembatan ikonik jalur Piket Nol. Nah, gitu. Ya, jalurnya berliku. Kalau misalkan ke Jember ke arah Banyuwangi itu ya seperti jalur Gumitir lah. Ini jalur Piket Nol ini sekarang sudah lebar, mungkin setara dengan jalur Gumitir lah, Jember Banyuwangi itu. Dulu jalurnya itu sempit. Kalau misalkan sopir baru belajar nyetir mobil aja, itu belok itu ban belakang yang kiri itu bisa jatuh ke pinggirnya aspal, bisa jatuh ke bawah, bisa jatuh ke tanah. Saking sempitnya dulu. Sekarang jalan sudah lebar. Memang kan tujuannya tadi sebagai terusan jalur lintas selatan tadi kan ya. Jadi ini mau diperlebar. Cuma ya ini masalahnya ada di gunungnya ini, masih menyingkirkan masih ekskavator itu mengeruk dulu batu-batu yang ada di gunung ini. Oke guys, sudah mulai terlihat jembatan Perak. Sekarang namanya jembatan Besuk Koboan. Nah, ini jembatan ikonik untuk jalur Piket Nol. Nanti kalau mungkin kan saya sepilkan sambil berhenti. Itu sudah mulai terlihat. Itu waktu lahar banjir yang terjadi di akhir 2021 itu, jembatan Perak itu putus. Awalnya jembatannya yang bawah itu kelihatannya. Itu pondasinya masih kelihatan kalau dari kasat mata. Pokoknya jembatannya bawah itu. Setelah ada banjir lahar yang terjadi di tahun akhir 2021 itu, akhirnya dibangun lagi jadi seperti ini sekarang, dan punya nama jembatan Besuk Koboan. Nah, ini dia jembatan Besuk Koboan. Kita sampai di jembatan ikonik jalur Piket Nol. Kita spill dulu ya, berhenti dulu, kita spill dulu. Jembatan Besuk Koboan. Kalau jembatan ini putus kemarin, susah sekali karena ini adalah jalur utama yang menghubungkan Lumajang dengan Malang. Oke, kita spill dulu ya. Oke, coba kita spill dulu. Sebelum jembatan ini dibangun, itu kan ada jembatan yang lama. Sebelumnya lagi ada yang lama lagi. Ini setelah kena yang lahar itu 2021, akhirnya enggak putus juga.
Dulu ada yang jalur kecil gini. Nah, itu kan apa namanya? Pondasinya itu dulu di situ itu. Maksud itulah. Itu dulu pondasinya yang jembatan lama. Setelah itu dibangunlah jembatan. Bangunlah jembatan, sudah bertahan lama, ya kan? Nah, saya spill. Barusan kelihatan kok pondasi yang lama. Nah, itu guys. Itu merupakan pondasi jembatan yang lama. Pondasi jembatan yang lama karena dulu di bawahnya itu dibuat melengkung gini. Kalau sekarang nggak ada pondasi bawah, langsung besi memanjang yang nanti disatukan sama besi yang di atas ini. Jadi tidak ada pondasi bawahnya. Ini langsung besi panjang gitu. Jadi jembatan yang bawah itu putus waktu banjir lahar yang akhir tahun 2021 itu ya. Itu wah menjadi viral itu dulu karena ini jembatan yang sangat potensial. Karena kalau misalkan ini putus lah, jalannya itu jadi muter dan jadi jauh gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu ya guys ya. Kita lanjutkan perjalanan dulu. Dan ini jalannya sudah mulai mengecil ya guys ya. Nah, jadi dulu kurang lebih ya aspalnya segini nih. Ini masih agak lebaran, dulu lebih sempit dari ini aspalnya. Lah, sekarang kan mau ngepras yang ini kan, batu-batu inilah. Batu ini yang lama. Kemungkinan untuk ngepras batu itu ini lebar lagi ya. Emang mau mengurangi batu yang itu. Kalau misalkan mau mengurangi batu itu nggak bisa kalau misalkan dibuka sistem jalur buka tutup. Makanya ini harus ditutup total nanti supaya batunya itu bisa dikepras. Nah, ini kecil lagi. Supaya batunya bisa dikepras ini baru ada sih jalur lama yang waktu jembatan itu putus, jembatan Perak putus. Nah, batu ini kalau misalkan mau mengurangi berarti harus menutup total jalan. Ini masih memperbaiki jalur yang sana, Curah Koboan namanya. Kalau Curah Koboan sana jalannya sudah bagus, mungkin di sini akan tutup total. Dan ini batu yang sebelah kanan ini akan dikepras atau dikurangi. Nantinya jalan sudah bisa diperlebar. Jadi ini jalannya udah mulai mengecil ya guys ya. Nggak kayak tadi lebar gitu. Oke, ini kita sudah tiba di puncak jalur Piket 0. Jadi ini merupakan puncak dari jalur Piket 0 ya kan. Dulu punyanya di sini ini. Nah, ini udah puncak di sini. Setelah itu jalan ini akan turun sudah. Nah, tadi kan dari bawah dari Candi Borobudur tadi itu naik terus jalurnya. Setelah itu ini sudah mulai turun. Makanya ini disebut puncaknya jalur Piket 0 di sini. Tapi apakah jalur atau jalan Berliku ini habis? Belum. Jalan Berliku ini masih terus berlangsung kurang lebih 50 hingga 60 kilometeran. Nanti sampai di Kabupaten Malang di Kecamatan Dampit. Puncaknya tadi, puncak itu jalur Piket 0 ini berada di di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nah, yang merupakan perbatasan atau ujung barat dari Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kalau misalkan sebelah utara itu ada Ranuyoso yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Nah, ini di sebelah selatan ada Kecamatan Pronojiwo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ampel Gading. Yang Ampel Gading itu masuk di Kabupaten Malang. Nanti saya spilkan kalau misalkan memungkinkan waktunya masih terang, saya spilkan untuk perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Ini kalau misalkan teman-teman tahu air terjun Tumpak Sewu lah, air terjun Tumpak Sewu itu merupakan perbatasan. Jadi kalau misalkan kita masuk dari
Lumajang itu namanya Tumpak Sewu. Kalau misalkan kita masuk dari Malang namanya Coban Sewu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi merupakan yang kanan. Itu kanan jalan itu yang jalur alternatif yang dulu waktu jembatan Perak itu putus. Dan rencananya kalau misalkan mau mengurangi batu yang sebelah sana tadi sebelum puncak itu, rencananya mau dilewatkan sana dulu. Jalur yang pertama tadi itu ditutup total. Oke, kita hampir tiba di perbatasan. Nah, ini merupakan pintu masuk dari Tumpak Sewu atau Gua Tetes. Kalau misalkan dari Malang sana, dari Kecamatan Ampel Gading, namanya Coban Sewu. Oke, kita tiba di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Itu ya, Lumajang Coret. Nah, ini jembatan ini setahun kemudian juga putus setelah putusnya jembatan Perak tadi. Tahun kemudian di tahun 2023 kalau nggak salah, ini jembatan Kali Gledek ini juga putus. Nah, ini kita sudah masuk di Kabupaten Malang. Ini air terjun Gua Tetes kalau misalkan dari Ampel Gading ini tadi belok ke kiri namanya Coban Sewu. Kalau misalkan dari Lumajang namanya Tumpak Sewu. Kalau misalkan dari Malang namanya Coban Sewu. Itu satu lokasi teman. Oke guys, kita tiba di kandang singa. Ini dia kandang singa. Singa gila, Singo Edan. Ini merupakan stadion kebanggaan Arema FC, Stadion Kanjuruhan. Kelihatannya guys ya, itu Stadion Kanjuruhan. Ini kalau misalkan Arema main, pasti full, penuh. Ini jalan raya ini biasanya juga mana di pinggir-pinggir itu penuh. Ini kita sudah tiba di Kecamatan Kepanjen, ibu kota Kabupaten Malang. Nah, jadi pusat kotanya kabupaten itu ada di Kecamatan Kepanjen ini. Bukan lagi di Blimbing atau lagi Blimbing itu sudah masuk kota. Bukan di Singosari ataupun di Lawang, tapi di Kecamatan Kepanjen. Depannya Stadion Kanjuruhan tadi itu kantor wakil bupati. Ini nanti perempatan kita belok kanan, ini kanan jalan itu kantor bupati. Oke, terus ya. Ini sebentar lagi kantor bupati. Ini dia kantor Bupati Malang. Kantor Bupati di pusat ibu kota dari Kabupaten Malang. Ini ada di Kecamatan Kepanjen. Dan ini pusat kotanya Kecamatan Kepanjen. Ini kiri jalan Telkom Kepanjen. Terus ini Masjid Jami'nya, Masjid Jami Kecamatan Panjen, Masjid Agung Baitur Rahman. Nah, kalau kanan jalan ini merupakan area pasar Kepanjen. Ini depan ini ada perempatan, persimpangan. Ini kalau misalkan lurus ke arah Blitar, kalau ke kiri itu ke arah Malang Selatan, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Paga, Kecamatan Sumber Manjing, itu ke kiri. Kalau ke kanan itu ke arah kota Malang. Karena Desa Talangagung itu masih ke sana, kita lurus yang ke arah Blitar. Ini sudah hampir tiba di rumah adik saya. Itu kalau lurus sana ke Gunung Kawi, ini belok
kiri ke perumahan. Monggo Pak. Ini kita masuk ke perumahan Permai 1 Talangagung ke Panjen Malang. Oke, kita sudah sampai di perumahan. Ini rumahnya hampir ujung karena bloknya itu blok belakang, blok W. Oke. Pak, ini dia, kita sudah sampai. Oke guys, kita sudah tiba di rumah adik saya di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kita tadi berangkat dari Ambulu, Jember, itu jam setengah 3, sekarang jam 19.05. Ya berapa? 4 jaman. Ya sekitar 4 jaman, hampir 5 jam, 4 jam setengah ya, melewati kaki Gunung Semeru. Oke, sekian dulu perjalanan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.